Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi setelah panjang corona. Harap dipakai maskernya ya, karena kita masih menjaga. Hari ini kita kembali lagi ya dalam pelajaran sejarah kelas 3. Apakah anak-anak semua sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oleh karena itulah sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya untuk ketua kelas saudari Nisa untuk memimpin kita. Oke, kepada teman-teman, marilah kita berdoa kepada yang dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjut dalam tahap pengabsen ya. Minggu kemarin banyak sekali nggak masuk. Anissa Salsabila, Hadir Pak. Rizka Kamila, Hadir Pak. Diana Kanaya, Hadir Pak. Aulia Bella. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar kembali bersama Bapak. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, apakah ada yang tahu mengenai materi minggu kemarin? Apakah ada yang tahu mengenai tentang G30 SPKI? Apakah anak-anak semua ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Saya Pak. Ya, silakan Anissa. Nah, pada malam 30 September sampai 1 Oktober 1965 pada saat itu, 6 jenderal senior TNI diculik dan dieksekusi di Jakarta oleh batalion tentara dari resimen Jakrabirawa, pengawal presiden, dalam sebuah gerakan yang dikata oleh Soeharto sebagai percobaan kudeta. Ya, benar sekali ya. Karena materi kita pada hari ini merupakan masa transisi di tahun 1966 sampai dengan 1967, itu ada kaitan eratnya dengan materi kita minggu kemarin, G30 SPKI. Sebelum Bapak menjelaskan materi, Bapak ingin memberikan sedikit ya masukan bahwasanya materi kita pada pagi hari ini sangat berguna karena mengingat di era itu kita tidak harus mengenal yang namanya teman. Jadi kita harus memimpin sendiri dan bisa membedakan antara teman dan musuh. Mungkin itu sedikit gambaran mengenai materi kita pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai masa transisi. Ya. Oh, satunya ya. Nah, habis juga Pak. Wah, harap Diana untuk diisi spidolnya. Ya, selagi kita menunggu spidol yang terang, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai masa transisi di tahun 1966 sampai dengan 1967. Masa transisi ini disebut dengan masa yang dimana suatu sengketa antara masa kepemimpinan Orde Lama dan Orde Baru. Latar belakang dari menujunya Orde Lama ke Orde Baru yaitu G30 SPKI, yang mana itu merupakan materi kita pada minggu lalu. Karena mengingat pada saat Orde Lama terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu penculikan para jenderal yang dikomandoi langsung oleh Aidit dan bersama pasukannya yaitu Cakrabirawa. Cakrabirawa tersebut merupakan pasukan pengawal presiden atau yang sering kita sebut sekarang ini pas pampres. Oleh karena itulah G30 SPKI secara tidak langsung merupakan latar belakang
terjadinya masa transisi, yang mana pada saat itu masyarakat tidak percaya akan kepemimpinan presiden kita yang pertama, yaitu Soekarno. Masyarakat tidak percaya bahwasanya presiden kita itu tidak ikut campur, mengingat pada saat itu rakyat kita menginginkan PKI untuk ditumpas. Nanti saya hadirkan sebuah video singkat mengenai materi kita pada pagi hari ini. Ya, ini anak-anak bisa diperhatikan ya video untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ini merupakan peristiwa G30 SPKI, yang mana ini merupakan acuan awal untuk terjadinya masa transisi Nah, untuk yang ini ya, untuk ini merupakan aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya. Nah, pada saat ini rakyat tidak suka ya anak-anak bahwasanya Presiden Soekarno itu seperti melambat akan kasus G30 SPKI, karena inilah semakin memuncak amarah para orang-orang terutama pemuda ya dan mahasiswa pelajar. Ini anak-anak, ini merupakan pembubaran yang saya sebutkan tadi ya. Dan ini Tritura, yang mana tuntutan rakyat. Tuntutan rakyat itu ada di sini yang tahu mengenai isi dari Tritura itu sendiri, karena isinya itu ada 3 poin penting. Ya, so itu Nak Priska, dipersilakan. Isi dari Tritura itu yang pertama yaitu pembubaran PKI dan organisasi pada masanya. Terus yang kedua, pengusiran elemen PKI dari kabinet dengan mempunyainya perombakan harga kebutuhan pokok yang lebih rendah dari mereka ekonomi. Nah, ini ya. Jadi karena pada saat di tahun 1966 PKI itu masih eksistensinya masih ada, akan tetapi sangat terpojok sekali. Karena mengingat setelah kejadian G30 SPKI, rumah-rumah para petinggi para petinggi PKI, Partai Komunis Indonesia, itu banyak sekali dibakar, akan tetapi masih ada saja. Oleh karena itulah rakyat menginginkan adanya pembubaran secara resmi oleh presiden, akan tetapi presiden seperti melambat. Padahal kenyataannya ya anak-anak, presiden itu bukan orang PKI. Dia menjelaskan pada saat itu bersama dengan wartawan, dia menyebutkan saya bukan PKI, akan tetapi jangan terlalu membencinya. Ya begitu, cara tidak langsung. Dan juga pembersihan dari kabinet. Kabinet ini pada saat itu diangkatlah oleh Soekarno, presiden kita, itu seorang mayor jenderal menggantikan staf kita, yaitu Bapak Jenderal Nasution yang selamat pada saat itu, akan tapi dia sedikit membangkang, lalu digantikan oleh orang-orang PKI. Itu saya ada catatannya ya. Jadi rakyat Indonesia menginginkan bahwasanya kabinet
bahwasanya kabinet di Indonesia itu harus bersih dari yang namanya orang-orang PKI dan juga penurunan harga barang. Pada saat itu barang-barang sembako sudah mulai meningkat naik dan pendapatan orang-orang Indonesia menurun dan rakyat menginginkan adanya penurunan atau bahkan kesejahteraan yang cukup. Saya lanjutkan videonya ya. Baiklah anak-anak, ini merupakan yang bisa dibaca, merupakan sumber semar. Sumber semar ini merupakan suatu mandat yang sangat-sangat bisa kita bilang dari super semar inilah akan muncul kekuatan baru atau disebut dengan orde baru yang saya sebutkan tadi, yaitu yang berkuasa Soeharto. Ini merupakan awal dari puncak, bisa kita bilang kekuasaan Soeharto sangat meningkat tajam. Karena pada saat itu mandat langsung kepada Letjen Soeharto. Pada saat itu dia merupakan komando strategi angkatan darat dan langsung diminta naik menggantikan atau bisa kita bilang pelaksana lapangan teknis pada saat tahun 1966. Oleh karena itulah di sini banyak sekali tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Soeharto, seperti dengan adanya penumpasan PKI dan lain sebagainya. Karena mengingat jabatan yang dia pegang itu sama artinya dengan secara tidak langsung dia ada kepresidenan, atau kita sebut dengan nantinya ya dualisme kepemimpinan. Ini yang telah saya sebutkan tadi, yang dilakukan keesokan harinya. Dia membubarkan dan melarang PKI langsung. Disinilah yang membuat nama Soeharto ini langsung melejit tinggi di masyarakat karena dia berani membubarkan PKI dan juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tidak ada yang... Ya, kita lanjut ya. Harap anak-anak diperhatikan ya. Nah, di sini merupakan puncak yang bisa kita bilang transisinya menuju tahap finish. Karena pada saat ini diadakannya pelantikan kepresidenan yang baru Soeharto. Di sini pada tanggal 23 Maret 27 melalui tahap MPR, Soeharto dilakukan sebagai Presiden Republik Indonesia. Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia diangkat langsung dari hasil pemilu, dan juga dilantik langsung oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Ya, itulah merupakan video yang telah Bapak sajikan ya anak-anak. Semoga kalian bisa memahami, dan bila perlu kalian buka nanti ya di YouTube, banyak sekali mengenai video-video tentang masa transisi. Selanjutnya Bapak akan membagi kelompok masing-masing ya. Di sini Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok saja. Nanti satunya ngikut ya. Iya, Pak. Di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu membahas mengenai latar belakang peralihan masa Orde Lama ke Orde Baru yang ditinjau dari video ya anak-anak. Bapak buka dulu ya materinya. Dan yang selanjutnya yaitu itu merupakan materi untuk kelompoknya Aulia Bella ya. Ya, untuk kelompok 2 yaitu Saudari Priska Kamila mengenai membahas peralihan masa Orde Lama ke Orde Baru. Dan yang ketiga yaitu Diana dan Anissa diketuai langsung mengenai gejolak politik di masa transisi,
di tahun 1966 sampai dengan 1967. Di sini Bapak akan memberikan waktu nggak lama karena mengingat waktu kita mau pulang sebentar lagi, Bapak juga mau pulang. 15 menit dimulai dari sekarang ya. Ya Pak. Apakah sudah? Nak Priska? Belum Bapak. Pada Pak kita mau pulang nih. Ya ini mana ini kelompok satunya lagi? Baik, baik sih Pak. Baru keisi. Udah belum ini? Ini sedikit lagi Pak. Oke oke. Apakah nah Aulia sudah? Iya, udah selesai Pak. Oh, udah mau selesai. Bagus bagus bagus. A few moments later. Waktunya selesai ya. Silakan untuk ketua dari kelompok maju untuk mempresentasikan. Yang pertama yaitu kelompok dari Aulia Bella. Baik Pak. Ya. Harap suaranya dibesarkan ya karena teman-temannya ini terkadang tidak mendengar. Baik Pak. Saya perwakilan dari kelompok pertama yang mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tuntutan rakyat banyak agar Presiden Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi Presiden untuk memenangkan rakyat. Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwi Korn menjadi Kabinet 100 Menteri yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Nah, terjadi aksi-aksi penuntutan terhadap pembubaran PKI. Gerakan tersebut dipelopori pemuda di dalam KAPPI, kami dan KAPI, kemudian munculnya buruh, sarjana, wanita, dan juga guru. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar. Kemudian muncul pula buruh, sarjana, dan juga KAGI, yaitu buruh. Nah, kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis dengan terlibat G30 SPKI. Dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Yang kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, bagus, silakan untuk duduk kembali. Dari kelompok lain apakah ada yang ingin menanggapi dari kelompok satu? Tidak Pak. Tidak ada, ya bagus. Semoga materinya bisa dimengerti ya. Bapak akan klarifikasi juga sedikit bahwasanya perlu kita tahu juga awal dari masalah itu merupakan dari G30 SPKI sebenarnya. Itulah merupakan awalan, bisa kita bilang titik awal dari akan munculnya masa transisi ini. Jadi kita harus, ketika kita menghadapi masalah, kita harus mengambil dari suatu akarnya terlebih dahulu ya. Baiklah, perhatian anak-anak ya. Berhubung materi tadi sudah Bapak jelaskan juga ya mengenai masa transisi, apakah ada yang ingin ditanyakan bersama Bapak? Dengan Bapak? Tidak. Bagus bagus. Kalau tidak ada, Bapak langsung kasih tugas untuk kalian. Kalian silakan buat review mengenai kejadian-kejadian penting pada masa transisi 1967 sampai dengan 1967. Bisa kalian buat dalam bentuk Canva ataupun editing lainnya yang banyak di internet sana ya. Bapak menginginkan infografis yang nantinya akan di post melalui media sosial kalian masing-masing. Bapak akan cek satu persatu dan jangan lupa follow IG Bapak ya. Oke? Baik Pak. Oke, bagus baik. Jangan lupa ya. IG Bapak Ali. Callback Pak. Ya oke dah, bagus ya. Alhamdulillah. Untuk pengumpulan tugas infografis kita, kalian menginginkan waktu berapa lama?
Satu Seminggu, Pak. 1 minggu. Oke, kita sepakati. Jangan sampai ada yang tidak buat. Kalau tidak buat akan Bapak beri hukuman yang lebih lagi. Baik, Pak. Ya, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan materi Bapak pada pagi hari ini, semoga dimengerti. Baik, Pak. Dan juga kita beri aplaus sedikit kepada kelompok yang telah menyelesaikan ataupun sudah mempresentasikan ya. Kita kasih aplaus. Mantap. Dan juga sebelum Bapak mengakhiri akan Bapak memberikan pesan moral mengenai materi ini. Pesan moral yang bisa kita ambil yaitu kita harus teguh akan keyakinan kita dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya apa yang kita tuju ataupun apa yang kita pilih pasti akan benar. Dan kalian bisa melihat sendiri setelah itu zaman Orde Baru itu nanti yang masuk ke minggu yang akan datang. Dan kita akhiri, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat pada kalian semua ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.